Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Teman-teman, siapa saat ini yang masih memiliki hutang? Pasti ya, bagi siapapun yang masih memiliki hutang itu punya keinginan bagaimana mengurangi, bahkan bisa segera melunasi utang. Karena itu tujuannya pasti. Agar apa? Agar kita memiliki stabilitas keuangannya pribadi dan kebebasan finansial. Namun gimana caranya? Nah, ini berikut beberapa strategi yang dapat membantu teman-teman mengurangi dan melunasi utang secara efektif. Yang pertama nih, paling penting nih, teman-teman harus membuat anggaran keuangan teman-teman. Jadi mulai nih dengan membuat anggaran keuangannya secara rinci. Kalau memang saat ini punya keinginan melunasi utang ya, identifikasi tuh semua sumber pendapatan dan pengeluaran bulanan yang teman-teman miliki. Ini akan membantu teman-teman memahami kemana uang Anda pergi dan di mana teman-teman bisa menghemat atau bahkan menabung untuk membayar hutang tadi. Nah, prioritaskan nih identifikasinya semua utang Anda itu, urutkan kalau punya lebih dari berapa jenis utang ya, urutkan nih utang-utangnya berdasarkan tingkat suku bunganya, paling tinggi mana, urutkan. Nah, fokus membayar utang dengan suku bunga tertinggi terlebih dahulu, sambil terus membayar minimum pada utang lainnya. Ini kalau udah yang mulai terjebak dalam hutang ya, punya beberapa jenis utang, lakukan itu. Kemudian yang kedua, ini nggak kalah penting karena sebagian besar saya lihat saat ini fenomenanya ya, banyak terjebak dalam hutang hidupnya karena apa? Gaya hidup. Jadi penting revisi gaya hidup Anda. Pertimbangkan untuk meninjau kembali dan mengubah gaya hidup. Pikirkan deh, apakah gaya hidup Anda saat ini tuh sesuai dengan penghasilan Anda, ya kan? Misalnya kalau pagi harus makan sarapan di kafe gitu, beli kopi-kopi mahal gitu ya, hanya untuk gaya masuk ke kantor nenteng tumbler sesuatu yang cukup branded gitu. Nggak penting. Buat pengopi sejati, kopinya yang penting, rasanya yang Anda nikmati, bukan brandnya gitu. Nah, kalau Anda udah mulai bisa mengurangi gaya ini, makan di luar, kemudian misalnya sekarang kan banyak ya platform-platform film TV gitu. Saya yakin teman-teman punya apalah pemahaman atau pengetahuan apa saja, nggak perlulah diikuti semua, satu saja gitu ya. Udah, toh Anda punya kegiatan lain, kesibukan lain gitu. Kenapa harus berlangganan semua supaya kelihatan keren? Oh, filmnya main di sini bisa ditonton, film main di sini bisa tonton. Nggak perlu, cukup satu saja. Terlalu banyak hiburan itu juga costly gitu maksud saya. Kalau udah terlalu banyak hiburan, itu bukan hiburan lagi, tapi udah rutinitas baru gitu. Ketiga itu gaya hidup itu mungkin kurangi atau tundalah untuk membeli barang-barang yang branded, yang mahal, yang sebelumnya belum Anda butuhkan, hanya untuk bergaya supaya dibilang keren. Nanti dulu gitu. Lihat Anda mampu nggak membayarnya gitu. Jangan dipaksakan akhirnya Anda membelinya dengan cara berhutang. Kemudian yang bisa Anda lakukan adalah kalau teman-teman punya uang tambahan, misalnya dapat THR atau bonus tahunan gitu ya, segera itu manfaatkan bonus-bonus tersebut, uang-uang tambahan itu untuk apa? Untuk membayar hutang Anda gitu. Lunasi segera yang bisa. Ini akan membantu mengurangi dengan cepat hutang Anda, membuat Anda lebih cepat keluar dari jebakan hutang. Yang ketiga ini strategi lainnya itu konsolidasi hutang Anda. Misalnya kalau Anda mempunyai beberapa jenis hutang, maka coba gabung, hitung, misalnya pindahkan ke salah satu bank saja. Jadi nggak perlu ada beberapa bank, satu bank saja yang bunganya mungkin lebih efisien atau lebih murah dibandingkan Anda berhutang di beberapa tempat yang masing-masing punya suku bunga dan biaya administrasi gitu.
Ini akan mengurangi apa? Beban bunga yang harus Anda bayar setiap bulannya gitu. Sehingga Anda bisa lebih mengelola pendapatan Anda. Nah, strategi lainnya adalah coba buat rencana pembayaran tambahan. Misalnya Anda kalau dapat lembur, kumpulkan. Kemudian kalau punya kartu kredit itu kan biasa ada tuh minimum payment ya. Kalau bisa bayar lebih dari minimum payment sehingga bunga Anda tuh turun lebih rendah. Makin hari makin cepat Anda bisa melunasi hutang kartu kredit Anda. Jangan dapat bonus atau lembur malah untuk foya-foya. Bayar segera hutang Anda gitu. Bayar lebih ekstra sehingga cepat. Kalau sudah lunas kartu kreditnya, lebih selektif lagi gesek kartunya. Keempat, nah ini kalau Anda masih muda, punya energi gitu, atau punya kemampuan lain, skill di luar pekerjaan rutin yang Anda atau profesi yang Anda miliki saat ini, gunakan, bekerjalah lebih keras. Jadikan itu sampingan yang bisa, atau profesi sampingan yang bisa menghasilkan income tambahan buat Anda. Kenapa? Cara keluar dari hutang itu dua: tingkatkan penghasilan Anda atau kurangi biaya hidup Anda. Nah, tadi kita sudah dari sisi kurangi biaya hidup dengan merevisi gaya hidup. Nah, sekarang coba tambah penghasilan Anda, sumber income-nya ditambah, bekerjalah lebih keras gitu. Kemudian cari kerjaan paruh waktu mungkin kalau memungkinkan masih ya, atau kembangkan tadi potensi-potensi yang Anda miliki di luar pekerjaan profesi yang Anda miliki untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Strategi lainnya adalah coba cek tuh di rumah Anda atau di kamar Anda. Kalau Anda masih single, masih ngekos, coba cek di kos-kosan Anda. Mana barang-barang sebenarnya sudah tidak Anda butuhkan lagi, atau mungkin jarang Anda gunakan atau jarang Anda manfaatkan. Nah, ini barang-barang kumpulkan, jual hasilnya, tapi jangan buat liburan. Hasilnya untuk melunasi atau membayar percepatan hutang Anda gitu. Nah, yang berikutnya lagi itu jangan buat hutang baru. Jadi jangan karena Anda nggak bisa nahan gaya hidup Anda, hutang udah banyak, kartu kredit udah berkali-kali digesek, terus Anda gesek lagi kartu kredit Anda, padahal yang ada saja udah kesulitan bayarnya. Jadi fokus aja untuk ngurangin hutang, jangan nambah hutang baru gitu. Terakhir ini menurut saya ya, seandainya yang tadi saya sampaikan itu juga tidak efektif menurut Anda, udah Anda coba tapi selalu gagal, menurut saya Anda perlu bantuan profesional di bidang ahli keuangan. Anda datang ke dia biar dia memanage pendapatan Anda, kemudian mengasih tips dan mengawal supaya Anda patuh disiplin dengan strategi itu, sehingga Anda bisa segera keluar dari jebakan hutang yang sudah melilit hidup Anda. Ya, ini memang membutuhkan kedisiplinan. Ini yang paling penting sebenarnya dari diri sendiri. Kita disiplin merubah gaya bahwa kita pengen banget melunasi hutang kita. Nah, maka dia membutuhkan tingkat keteguhan, kedisiplinan diri yang sangat kuat supaya semua strategi itu bisa dijalankan sehingga Anda bisa segera keluar dari jebakan hutang. Oke teman-teman, mungkin terakhir saya cuma mau sampaikan bahwa mengurangi utang itu nggak gampang memang, apalagi kalau Anda sudah edik ya dengan utang dan susah gaya hidup. Maka perlu teman-teman sadari bahwa strategi mengurangi hutang itu perlu waktu, dan yang paling penting itu butuh tekad yang kuat, karena Anda harus merubah gaya hidup. Hiduplah sesuai keuangan yang Anda miliki, bukan hidup dengan gaya hidup idola Anda.